Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota 10 orang, yaitu Dedi Effendi, Dewi Arta, Dea Afriani, Esi Piona, Vertina Aprianti, Haposan Marpaung, Jeffrey Akbar, Rahma Nisa, Syafila Muharamadini, dan Stefi Nadifa. Di sini kami akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik dan oligopoli. Yang pertama yaitu pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Ciri-ciri monopolistik. Berikut beberapa ciri-ciri pasar monopolistik di bawah ini. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. 2. Terdapat diferensiasi produk pasar monopolistik. Terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitusi, tetapi bukan pengganti yang sempurna. 3. Produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. 4. Produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. 5. Produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara mempromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 1. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E sama halnya dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar dari MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Kedua, keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss. Namun,
tetap kurang efisien dibandingkan pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. 1. Harga jual masih lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar dari MC. 2. Kapasitas berlebihan atau excess capacity pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang. Perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Penilaian ke atas persaingan monopolistis. Penilaian ke atas efek dari pasar yang bersifat persaingan monopolistis kepada penggunaan sumber-sumber daya. Dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dan corak distribusi pendapatan. Promosi penjualan secara iklan adalah merupakan kegiatan yang paling penting dilakukan oleh perusahaan monopolistis. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya pembandingan antara persaingan sempurna dan persaingan monopolistis. Kedua keadaan keseimbangan tersebut adalah di dalam jangka panjang. Dalam membuat perbandingan tersebut, biaya produksi dalam perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis adalah bersamaan. Maka ACS sama dengan ACM dan MCS sama dengan MCM. Kesimpulan dari perbandingan tersebut adalah walaupun perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis sama-sama mendapat keuntungan normal, tetapi dalam monopolistis biaya produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi dan jumlah produksi lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Selanjutnya yaitu persaingan bukan harga. Mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Dengan kata lain, menarik lebih banyak pelanggan bukan dengan cara menurunkan harga mereka, melainkan dengan promosi yang lain. Persaingan bukan harga dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama yaitu diferensiasi produksi, menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. 2. Iklan. Iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksi dari suatu perusahaan. Kebaikan dan keburukan periklanan. Kebaikan. 1. Menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri ini meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan kemampuannya. 2. Distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata karena perusahaan terdiri atas perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal. Pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebih dan kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Keburukannya, yang pertama yaitu operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi dan kuantitas produksi lebih rendah, dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif. 2. Perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi. Modal yang lebih terbatas, pasar yang
terbatas dan kecenderungan memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang menghalang firma untuk menciptakan inovasi. Pengiklanan memberikan beberapa sumbangan penting kepada masyarakat, yaitu 1. Dapat menurunkan biaya produksi. 2. Membantu konsumen memilih barang yang sesuai. 3. Menggalakkan perkembangan mutu. 4. Mengembangkan industri komunikasi. 5. Menambah kesempatan kerja. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Kurva permintaan oligopoli. Berikut ini adalah model kurva permintaan tertekuk. Kincke-Demann curve, model atau model kurva permintaan tertekuk, adalah sebuah model pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi, jika menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Bentuk kurva yang tertekuk mengindikasikan ada dua elastisitas permintaan untuk produk yang sama. Di pasar, ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli dicapai pada tingkat output dan harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Karena ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Hambatan-hambatan lain untuk memasuki pasar oligopoli. Hambatan masuk adalah karakteristik utama dari oligopoli. Ada banyak hambatan masuk yang mencegah perusahaan baru memasuki industri. Salah satu hambatan utama untuk masuk biasanya terkait modal. Modal adalah biaya pengaturan satu kali, seperti membeli pabrik atau tanah baru. Biaya ini bisa mahal dan dapat melarang perusahaan baru memasuki industri. Hambatan lain adalah skala ekonomi. Ketika perusahaan besar berkembang, biaya mereka mungkin semakin rendah. Skala ekonomi mempersulit perusahaan baru atau mulai dari bawah untuk bersaing dengan perusahaan besar. Perusahaan baru akan memiliki biaya yang lebih tinggi. Ada juga hambatan hukum untuk masuk. Ini termasuk paten dan hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan. Paten akan memungkinkan perusahaan dengan hak eksklusif untuk berproduksi dalam batas waktu yang ditentukan. Hak cipta kemungkinan perusahaan untuk menggunakan produk secara eksklusif. Mari kita ambil contoh superhero atau pahlawan super. Dua perusahaan mengendalikan pasar superhero, Marvel dan DC Comics. Setidaknya dalam hal karakter superhero menjadi semakin terkenal. Tidak ada perusahaan lain yang dapat membuat produk berdasarkan superhero Marvel atau DC Comics. Hambatan lainnya adalah biaya pemasaran dan iklan. Perusahaan besar dapat menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempromosikan merek mereka.
Merek dapat menciptakan loyalitas dengan konsumen, dan loyalitas merek menyulitkan perusahaan baru untuk memulai produk yang bersaing. Kebaikan dan keburukan oligopoli. A. Kebaikan pasar oligopoli, yaitu 1. Mengingat dalam oligopoli ada kecenderungan produsen bersaing baik dalam harga maupun bukan dalam hal harga. Maka jika di antara produsen melakukan persaingan bukan dalam harga seperti dalam kualitas dan servis pelayanan, akan ada kecenderungan konsumen untuk mendapatkan mutu produk dan pelayanan secara baik. 2. Produsen oligopoli melakukan persaingan dalam harga, maka konsumen juga cenderung untuk mendapatkan harga yang stabil atau kalaupun berubah justru cenderung mengalami penurunan. 3. Oligopolis umumnya perusahaan besar sehingga mempunyai dana untuk penelitian dan pengembangan yang cukup. Di sisi lain suasana persaingan ada sehingga dorongan untuk melakukan inovasi proses produksi baru, penemuan produk baru, dan penurunan biaya produksi menjadi cukup kuat. Tentunya semua hal itu akan menguntungkan konsumen. B. Keburukan pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli akan banyak berdampak negatif bagi konsumen kalau di antara para oligopolis melakukan kerjasama atau kolusif. Dampak oligopoli dengan kerjasama hampir sama dengan dampak monopoli. Hanya kadarnya lebih ringan. Dampak tersebut antara lain: 1. Dalam oligopoli cenderung terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata AC minimum, artinya perusahaan sering beroperasi secara tidak efisien. 2. Ditinjau dari segi distribusi, pendapatan masyarakat pasar oligopoli sering menimbulkan ketidakadilan. Dalam jangka panjang, produsen oligopoli cenderung mendapatkan keuntungan berlebih, seperti produsen yang berada pada persaingan sempurna hanya akan memperoleh keuntungan normal. 3. Pasar oligopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor produksi. Konsumen cenderung membayar produk dengan harga tinggi, sementara pemilik faktor produksi dibayar dengan harga yang rendah. Mengingat dampak negatif dari oligopoli, maka campur tangan pemerintah tetap diperlukan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Saya selaku moderator akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.